Oke, walaupun sudah tidak ada tempatnya, kita datangkan warga baru ya, Tiger juga ya nih. Baru mendatangkan, namanya adalah ini produk bulan 9 tanggal 9/23 ini kayak Lazada 9923. Oke, mau kita piara, mau kita sudah ditanam ya. Mudah-mudahan nanti seperti trans ya, nanti tempatnya belum-belum di sana. Oke, anggur Sangsakerta ini warnanya merah kehitam-hitaman, ya. Kalau nilai bunder kali ini agak lonjong seperti Julian ya. Saya belum pernah rasakan, katanya manis. Oke, warga barunya baru berapa senti nih? 20 cm 20 cm, cabangnya dua, kayak ini cabangnya Tigor ya, tidak hanya satu, modelnya model Tigor. Nanti kita ganti medianya, ini tambahi wadahnya, kita ganti. Oke, Sangsakerta ya, saya lihat ininya aja, fotonya untuk buahnya kok kayaknya menarik, maka saya beli nih untuk menjadi anggota baru. Ini berarti saya tinggal 2 varian, tambah ini kalau jadi ini 3 varian lagi. Ini udah nggak ada, Jupiter juga enggak, mungkin Jupiternya nggak baik ya. Yang bilang lain begitu oke, di saya Jupiternya nggak baik, jadi saya buang, nggak kecil-kecil. Oke, yang cari bibit kalau nggak dari ini yang punya kebun langsung susah. Setelah jadi ternyata buahnya kecil-kecil dan kecut ya. Oke, sampai merahnya ini kecut saja terus ya. Jadi saya nggak miara terus jadi. Oke, ini Sangsakerta menjadi anggota baru, dan mudah-mudahan 3 bulan ke depan sudah tahu buahnya ya 6 bulan mungkin. Kalau di sini cahayanya kurang, hanya dapat separuh cahayanya kalau siang. Jam 11 ke atas baru dapat cahaya. Ya, anggota baru Sangsakerta, kayak zaman itu kerajaan ya. Daunnya seperti ini. Ya, memang bagusnya kalau kita mau ini kan anggota baru pada musim kemarau. Kalau musim kehujan banyak kendalanya, jadi yang bagus kalau punya anggota baru ya musim kemarau, Juli ya. Ini sudah hampir musim hujan ya sebetulnya, tapi mudah-mudahan bagus. Walaupun tidak musim kemarau, bagus. Oke, ini ada tumbuh, kita buang ini, tumbuh dari rootstocknya ini, kita buang. Katanya Red Master Pak ya, ini buang yang tumbuh dari bawah, kita buang agar kita fokus ke atas dari batang utamanya, ininya utama ya. Yang kita pelihara adalah Sangsakertanya, bukan ininya ya. Berarti dari sini ke atas yang harus kita jaga, yang ke bawah kita buang ininya. Jaga satu batang aja yang bagus, sampai sebetar pensil baru kita buahkan. Oke, Sangsakerta mudah-mudahan dapat tumbuh baik di sini sampai berbuah.
Oke, untuk perawatan selanjutnya nanti kita akan beri pupuk ya, setelah kita ganti nanti tambah medianya sama ganti potnya ya, dengan pot yang mapan, karena ini pas beli polybagnya sudah hancur ya. Jadi nanti kita akan beri pupuk NPK 16-16-16, pupuk seimbang, yaitu untuk pertumbuhan vegetatif ya. Jadi kita arahnya akan memacu pertumbuhan vegetatif supaya anggur ini tumbuh dengan baik ya. Perakaranya bagus ya. Jadi intinya kalau kita menanam anggur, kalau perakaranya bagus, nanti pertumbuhan dari batangnya akan semakin baik ya. Kalau akarnya kurang ya, maka pertumbuhannya akan terhambat ya. Jadi nanti kita akan pupuk dengan menggunakan itu, pupuk vegetatif ya, yang biasa saya gunakan. Nanti ditambah biasanya kami gunakan adalah kohe fermentasi ya. Kohe fermentasi dikasih ya sebulan 2 bulan sekali ya nanti. Jadi setelah kita pindah nanti kita pupuk ya, supaya nanti ada penyesuaian dulu dengan tempat yang baru. Ini nanti walaupun ini tumbuh kecil ya, kecil, tapi ini kelihatan subur, dan kalau akarnya bagus maka untuk mencapai pertumbuhan berikutnya yang bagus masih bisa kita kejar ya. Oke, untuk pemilihan anggur ini, karena tempat saya adalah sempit ya, karena ini informasinya untuk anggur Sansekerta, bisa kita long spur maupun medium maupun short ya. Jadi medium, short, medium maupun long masih bisa kita buahkan. Jadi bisa fleksibel ya. Jadi karena kita tempatnya pendek, nanti kita bisa membuahkan pada tersier, pemotongan nanti di short atau medium, yaitu sekitar 2-3 matun dan 6-7 matun ya. Jadi karena pendek, jadi kita bisa fleksibel untuk menyesuaikan dengan tempat. Untuk istilah batang kita namakan primer, sekunder, dan tersier untuk pembuahan ya. Biasanya dulu saya bingung ya, sekunder yang mana kalau batangnya banyak ya. Intinya setelah primer dibengkokkan mendatarkan, itu namanya sekunder ya. Di batang yang untuk tempat tersier ya, batang tersier yang untuk pembuahan ya. Yang di batang yang nanti tumbuh bunga namanya batang tersier, yang tumbuh dari batang sekunder ya. Batang sekunder bisa 2, bisa 1 ya. Bisa 2, bisa 1. Kalau ada beberapa di luar negeri itu seperti pohon, jadi tidak hanya 2, bisa 4 ya, bisa saja ya, tergantung tempatnya ya. Kalau kayak di Jepang biasanya seperti para-para, tapi model ininya bisa 4 sekunder, bisa 2 sekunder ya. Kalau di kita yang istilah yang biasa kita dengar adalah single cordon dan sama double cordon ya. Bisa 2, bisa 1 ya. Untuk yang saya biasanya kita gunakan ya, karena tempatnya kurang ya, 1 atau dinamakan dengan single cordon ya, dengan model para-para. Karena memang kalau kita menggunakan model trellis, karena di depan rumah ya sinarnya kurang, nggak bisa ya. Jadi untuk trellis menurut saya bisa diterapkan pada tanah lapang ya. Tanah lapang bisa ya, seperti di sawah ya, di tanah-tanah lapang. Untuk tempat saya kebetulan yang paling cocok adalah modelnya adalah
para-para, karena dari bawah kita tumbuhkan dulu, kemudian dapat matahari di atas sejajar genting ya, jadi tidak ada penghalang karena memang anggur butuh cahaya matahari yang cukup. Ya, masih bersama channel Hijau Indonesia, ayo hijaukan Indonesia. Saya ulang ya, ayo anggurkan Indonesia. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini agar channel ini berkembang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.